Sore hari ini saya akan memberitahu kepada saudara, mengajarkan kebenaran yang sangat penting untuk bikin perubahan besar dalam hidup saudara. Dan saya harap sejak sore ini kau tidak remehkan kebenaran soal ini. Bagian tubuhmu yang kecil, tapi telah menggerakkan hidupmu pada perkara-perkara besar. Judul khotbah saya hari ini adalah The Power of Confession, kekuatan dan kuasa dari pengakuan saudara. Hidup saudara tidak lebih jauh dari pengakuan saudara. Hancurnya pengakuan saudara, hancurnya hidup saudara. Hidup saudara adalah apa yang saudara akui. Hari ini kita akan belajar menangani masalah hanya di bagian tubuhmu yang kecil ini, tapi bisa menggerakkan ke arah hancur atau menggerakkan ke arah merdeka dan menang dalam hidupmu. Saudara-saudara, saya mau buka khotbah saya hari ini dengan pertanyaan untuk saudara semua. Apa yang sedang terjadi dengan hidup Anda sekarang? Waktu kau datang sore ini, Bapak Ibu Saudara di ruangan ini, apa yang sedang terjadi pada dirimu? Bagaimana situasimu sekarang? Nah, kalau saya tanya apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara dan bagaimana situasi saudara, maka sebelum saudara menjawab, saya mau Anda melihat ayat ini dulu. Ayat pertama kita. No, lompati, bukan itu yang pertama. Kayaknya habis ini lompati lagi, satu kali lagi. Nah, itu. Ini kalau di dalam Alkitabmu yang versi kertas, itu judul perikopnya keyakinan iman, judul perikopnya. Jadi kita sedang menusuri perkara-perkara itu. Roma 8 ayat 31. Keyakinan iman itu judul perikopnya ya. Nah, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Tadi saya tanya di depan, saudara apa yang kau alami? Jangan jawab dulu. Saudara, apa yang sedang ada dalam situasi hidupmu sekarang? Nah, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semua yang kau alami, keadaan pernikahanmu sore ini, apa yang akan kau katakan tentang itu? Apa saja? Apa yang kau hadapi? Bagaimana dengan keuangan saudara? Apa yang akan kau katakan tentang semuanya itu yang sedang kau hadapi? Yang menarik, firman Tuhan gak bicara apa yang akan kau lakukan. No. Yang pertama, sebelum bicara jauh kepada apa yang kau lakukan, ini Alkitab bilang tentang semuanya itu. Semua yang kau hadapi, mau keuanganmu, pernikahanmu, penyakitmu, hubungan-hubunganmu. Apa saja yang terjadi, ini, apa yang akan kita katakan. Apa ya, Kak Anda mau ngomong apa tentang pernikahanmu? Kita buru-buru bicara soal apa yang kita lakukan. Tapi Alkitab bertanya apa yang akan kita katakan. Wow. Tapi jangan jawab dulu juga sebelum kau yakin anak kalimat kedua. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini dia yang berikutnya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi anak kalimat pertama jangan jawab dulu sebelum yakin. Anak kalimat kedua, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saya mau kasih tahu kepada saudara, Anda jangan ngomong apa-apa, sudah. Apa yang akan kita katakan, jangan ngomong apa-apa. Sebelum Anda pastikan anak kalimat kedua, jika Allah di pihak kita, nah baru ngomong. Orang-orang yang gak yakin Allah di pihak saya, di pihak kita, jangan ngomong apa-apa. Pasti semua yang kamu omongkan bergerak ke arah yang salah. Hati-hati. Semua situasi hidupmu itu diawali dengan semua yang kamu katakan. Tapi dengar baik-baik. Jika kamu gak yakin Allah di pihakmu, semua yang kamu katakan hanya kemunduran,
hanya kekalahan, dan semuanya yang terjadi kelam. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Saya sekali lagi bilang, kalau kita sedang menghadapi semua peristiwa hidup kita hari ini, tolong pikirkan, bukan yang pertama-tama akan kamu lakukan, tapi apa yang akan kamu katakan. Kalau Anda berdoa dan yakin betul Allah di pihakmu, omonganmu apa saja akan menggerakkan kehidupanmu dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan saya percaya itu. Saya ini kalau lagi nggak yakin itu Allah di pihakku atau enggak, lagi khawatir, lagi takut ini, lagi deg-degan, lagi kecewa, jangan ngomong. Anda hanya ngomong kalau yakin hadiratnya Allah di pihak kita, omonganmu bermutu. Banyak orang ngomong, tapi enggak yakin nih Tuhan ini ada apa enggak, Tuhan kok enggak tolong saya, Tuhan di mana kau? Saya jaga hati saya betul. Tapi begitu hadirat Allah Anda rasakan dan Anda yakin betul Allah di pihakmu. Ngomong sama situasimu, ngomong. Apa yang akan kita katakan tentang semua itu? Omong. Setan itu ya, setan itu paling takut. Kalau Anda tiba-tiba yakin Allah di pihakmu, semua omonganmu menjadi bermutu dan mengubahkan. Setan itu paling deg-degan kalau Anda sudah di hadirat Allah, terus Anda ngomong. Wah, itu setan kayak disiksa dengan seluruh kata-katamu. Tapi kalau Anda lagi khawatir, nggak yakin Tuhan di pihakmu, lagi takut, lagi jengkel, lagi marah, jangan ngomong apa-apa. Saya jamin hasilnya nggak sebagus apa yang kamu harapkan. Amsal 21 ayat 23 bilang begini ayatnya, coba lihat di depan baik-baik. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Bahasa Inggrisnya bilang keep his soul from troubles. Jadi perkara-perkara yang kita alami sebagai masalah, itu dari sini loh, coba bayangin. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya? Namanya memelihara ya, ini hama, buang. Memelihara tuh gini, kasih pupuk, ini bagus, tumbuhkan. Namanya memelihara. Ini perlu dikerak supaya lebih banyak berbuah. Namanya memelihara. Kata-kata ini nggak perlu buang, kata-kata ini perlu tingkatkan kata-katanya. Kata-kata ini perlu diperbanyak, kata-kata ini perlu dikurangi. Memelihara. Lihat ya, bahasa Inggrisnya bilang sama, keep his soul from trouble. Memelihara diri dari kesukaran. Anda tahu Alkitab menghubungkan perkataanmu dengan kesukaranmu. Coba cek. Kenapa pernikahanmu kayak hari ini? Kalau kamu cek, oh iya aku salah ngomong. Oh aku pernah melukai bojoku. Coba lihat, bisnismu kenapa seperti ini? Cek mundur. Troubles, kesukaran, itu dari perkataan. Coba cek lagi. Kamu akan terkejut menemukan semua perjalanan kesukaranmu, itu dari semua perjalanan perkataanmu. Itu mengejutkan. Saya kadang-kadang kalau lagi berdiam diri, saya nemukan apa tuh masalah ini? Ketemu. Ini, di trace ke belakang, ini. Coba saat teduh baik-baik, ini. Masalah hubungan, ini. Masalah duit, ini. Ininya enggak ningkat, ininya kurang, ininya mundur, ininya salah, ininya kelebihan, ini. Ininya terlalu pendiam. Banyak ngomong, keliru, enggak ngomong, keliru. Coba cek. Saya punya cerita Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab ada seorang imam ini namanya Sakaria. Ini orang Tanah Mas itu. Enggak. Imam Sakaria ini ayahnya Yohanes Pembaptis. Sakaria punya istri, namanya siapa? Istrinya Sakaria? Elisabeth. Bapak Ibu Saudara,
Mereka kemudian didatangi malaikat ceritanya. Dan malaikat bilang mereka akan punya anak. Zakaria bingung dan gak bisa ngerti. Karena si Elisabeth sudah lewat masa produktif. Untuk melahirkan anak gak mungkin. Jadi Zakaria gak bisa ngerti. Dengan pikirannya, ini imam loh. Imam tuh malaikat ngomong, imam bisa ragu. Anda mau pendeta, Anda mau pelayan Tuhan, mau imam, bisa ragu juga. Tidak dapat mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Dan ini responnya Zakaria kepada perkataan malaikat bahwa kamu akan punya anak. Responnya apa coba? Lukas 1 ayat 18. Lukas 1 ayat 18, belum, sebelumnya. Benar tadi, ayat 18. Ya itu. Lalu kata Zakaria, lihat ini. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Anda tahu? Ini kayaknya bertanya biasa? No. Dalam bahasa Inggrisnya saya cantumkan, ditulis apa itu? Dalam bahasa Inggrisnya, next. Ditulisnya, whereby shall I know this? Ini artinya, bagaimana aku bisa tahu hal ini akan terjadi? Tapi bahasa Inggrisnya, whereby shall I know this? Itu artinya bertanya dengan penuh keraguan dan minta bukti. Mana buktinya? Aku ragu. Ini imam loh, ragu. Bahwa kamu punya anak? Enggak mungkin. Ragu. Dia minta bukti seakan. Dan kadang-kadang ya, kalau Tuhan ngomong, Anda minta, mana buktinya? Mana buktinya? Itu ketiadaan iman dan itu kedengarannya bodoh di pihak Tuhan. Saudara, kita boleh bertanya sama Tuhan, tapi mempertanyakan Tuhan itu sangat tidak diizinkan. Anda boleh bertanya sama Tuhan? Boleh. Tapi mempertanyakan Tuhan itu ketiadaan dari iman. Zakaria sudah bukan bertanya, dia mempertanyakan. Mana mungkin? Aku wis tuwek, mana mungkin? Ini sudah ranahnya mempertanyakan. Begitu dia mempertanyakan, Alkitab tadi bilang, lalu kata Zakaria. Begitu selesai, dia langsung bisu. Akibatnya, Zakaria ini bisu. Sampai kapan bisunya? Sampai kapan? Sampai Yohanes dilahirkan. Bisu. Coba Anda lihat Lukas 1 ayat 20. Bapak Ibu sudah lihat Lukas 1 ayat 20? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Lihat, yang keliru di sini, yang ditangani di sini. Dibikin bisu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari di mana semuanya itu terjadi. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Karena apa? Engkau tidak percaya. Dia mempertanyakan Tuhan. Bisu. Mungkin bisu itu adalah cara Tuhan supaya nanti Zakaria enggak menggagalkan mujizat kelahiran Yohanes Pembaptis. Karena ucapan-ucapan dia sembrono. Nah Bapak Ibu Saudara, kita semua ini imam loh. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamu siapa? Imam Matrajani. Anda itu imam semua. Imam itu kata-katanya itu mengandung kuasa dibanding orang biasa. Lebih banyak kerusakan yang telah diakibatkan perkataan yang ceroboh daripada semua yang kita lakukan yang lain. Ini. Saya kalau meneliti hidup saya ke belakang, saya udah 44 tahun ikut Yesus. Saya kalau teliti kehancuran-kehancuran saya, iya bener ya. Ini. Sampai imam besar ini, sampai imam si Zakaria ini kalau dibiarkan ngomong terus, nanti rencana Tuhan dipengaruhi.
Rencana Tuhan bisa gagal karena omongan. Akhirnya bisu, dibikin bisu. Bayangkan, kalau omongan Sakaria nggak ngaruh, ngapain dibikin bisu? Ini imam, kalau ngomong semua bergerak. Jadi ngeri banget, orang percaya nih imam semua nih. Ini kalau ngomong semua bergerak. Karena kita semua diurapi sebagai imam, maka kata-katamu lebih dari orang biasa. Hei, orang Kristen, imam, kata-katamu lebih dari orang biasa. Serius. Bayangkan, kalau omongan gak penting, ngapain Sakaria dibikin bisu? Ini omongannya nih bisa bikin Yohanes Pembaptis kagak lahir. Kalau Yohanes kagak lahir, nanti yang nyiapin jalannya Yesus siapa? Ini rencana Allah bisa bubar gara-gara ini. Harus dibikin bisu. Salah di sini, ditangani di sini. Ini penting loh, sampai ditangani khusus pakai bisu. Waduh. Wow, Bapak Ibu Saudara, gak main-main ini. Ini perkara yang serius. Begitu Anda ikut Yesus, apalagi dipenuhi Roh Kudus, langsung gini, langsung kekuatan perkataanmu langsung next level. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya setiap perkataan saudara punya efek. Hidup dan matimu itu di sini loh, bayangkan. Penting nggak? Penting nggak? Penting nggak? Matimu, hidupmu itu di sini. Ya aku ki ngene dari kecil aku loro-loro no. Wah, itu setan paling senang menuai dari kata-katamu sendiri. Nah, aku dari kecil sakit-sakit no. Inilah aku, mamaku, papaku juga bilang gitu. Kalau itu diambil setan, kamu akan bergerak memenuhi takdir apa yang kau katakan. Apalagi kau imam, ini ngeri ini. Sampai-sampai kau perlu membisukan dirimu sendiri kalau perlu. Jangan ngomong apa-apa kalau hatimu lagi gak asik. Kalau imanmu lagi gak ada. Jangan ngomong apa-apa. Hidupmu, matimu, awet mudamu, panjang umurmu tergantung inimu. Wow. Lucunya, di pasal yang sama, tadi cerita tentang Sakaria dan Elisabeth, di pasal yang sama cerita sepupunya Elisabeth, namanya Maria ibunya Yesus. Kejadiannya sama, paralel, dihampiri malaikat dan sama juga soal momongan. Didatangi malaikat sama, soal momongan sama. Tapi lihat, begitu malaikat datang kepada Maria, ngomong bahwa Maria kamu akan melahirkan Kristus. Maria bingung, aku kan masih perawan. Tapi aku seneng banget. Sakaria sama Maria itu beda. Kalau tadi Sakaria, masa? Apa buktinya? Mempertanyakan. Kalau Maria, beda. Ini omongan Maria di Lukas 1 ayat 34. Kata Maria, ingat. Kata, itu penting. Tadi kata Sakaria, ini kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Nada-nadanya sama kan? Kayak Sakaria tadi. Apa mungkin? Aku kan belum bersuami. Tapi lihat, kalau Anda lihat bahasa asli dan bahasa Inggrisnya, bang kata-katanya. Kalau tadi Sakaria, whereby shall I know this? Mana mungkin? Kasih tanda, aku enggak yakin. Tapi kalau Maria, how shall this be? Itu artinya gini, bagaimana hal itu bisa terjadi, prosesnya piye, gitu. Beda. Kalau ini nanya, kalau tadi Sakaria mempertanyakan, mana mungkin Tuhan? Kalau Maria, kok aneh ya, piye caranya, gitu. Beda. Ini orang hatinya beda dibandingkan Sakaria.
Kalimat itu bukan kalimat ungkapan keraguan, tapi lebih kalimat keingintahuan polos. Buktinya apa? Kalau tadi Sakaria dibikin bisu, ini Maria enggak diapa-apain, enggak dihukum. Malah direspon baik, malah malaikat menjelaskan prosesnya. Coba lihat next. Malaikat tidak menghukum Maria, ya kan? Malah menjelaskan bagaimana Roh Kudus akan menaunginya. Dijelasin. Lukas 1 ayat 35. Coba, dijelasin. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus nanti akan turun atasmu. Itu ya, prosesnya itu dulu ya. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Caranya diterangin. Wong atine apik. Nek omongannya bagus, Tuhan bikin hidupmu bagus, dijelasin, dikasih tahu. Tapi nek kamu mempertanyakan Tuhan, bisu langsung. Ngono kira-kira. Wah, Maria bagus atine. Coba lihat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wih, Tuhan itu senang. Wah, sampai ini. Bagus ini. Makanya saya mau katakan kepada saudara, mengubah kata-kata saudara itu mengubah dunia Anda. Urusan pekerjaan bisnis saya atau pelayanan saya pengen banyak perubahan. Tapi yang saya sama istriku selalu begini, rancang kata-kata dulu. Karena kata-katamu itu yang mengubah duniamu. Jadi kalau omonganmu salah, duniamu salah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi rancanglah omonganmu dulu, jangan rancangan tindakanmu dulu. Tadi Alkitab bilang, apa yang akan kita katakan terhadap situasi kita, bukan apa yang kita lakukan. Sebelum kamu keluar kamar lakukan, rancangkan apa yang kamu katakan. Itu penting. Karena semua bermula dari apa yang kamu katakan. Penting banget. Sampai ini bisa mempengaruhi rencana Allah, bisa gagal ya. Karena omongannya Sakaria lebih bisu. Coba, siapa yang pengen happy hidupnya? Loro tok, liyane surem wis urepe. Pengen happy? Pengen hari-harimu enjoy, nikmat banget. Mangane cuman pagi siang malam gedhok. Sayur wae ora duwe. Tapi enjoy gitu loh. Bayangkan, lihat sayur kangkung itu dadi capcay. Enjoy gitu loh. Kayak matamu tuh dibutakan dalam sesuatu yang gak asik. Matamu hanya terbuka untuk yang asik-asik gitu. Duitnya podo, nikmatnya bedo. Pengen happy? Kelihatan wajahmu tuh lama gak happy. Wes lama banget happy, terakhir kapan tuh sampean niku? Kok murung? Happy, enjoy, seneng. Apa karena duitnya akeh? Happy, enjoy. Apa ya kuncinya menurut firman? Coba lihat kata-kata ini. Bang, lihat next. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat yang baik, ia harus menjaga menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bahasa Inggrisnya keren. Bahasa Inggrisnya bilang apa? Sebelah kanan gue. If you want to enjoy life, kalau kamu ingin hidup tuh nikmat and see, lihat many happy days, lihat hari-hari yang happy. Enjoy, happy. Kita bilang keep your tongue, jaga lidahmu from speaking evil. Jaga aja sampai ngomong jahat. Karo bojomu aja ngomong jahat, anakmu aja ngomong, karo anakmu jangan ngomong jahat, apalagi karo pendetamu.
Aja, dunia langsung runtuh di atas kepalamu. Ini bikin happy days atau sadness day, hari yang penuh kesedihan. Makanya ya orang kalau keluar kamar langsung grundel, ngeluh. Mustahil happy days, enjoy life, mustahil. Karena prinsip firman Allah, ini tok menentukan enjoy life, happy days. Yes. Melihat, ojo ngomong jahat. Pernikahanmu yang sekarang memburuk, itu karena omongan-omongan jahat, sehingga kau nggak bisa lagi enjoy pernikahanmu. Sama bojomu makin jauh. Anakmu, kamu pengen peluk, sekarang udah nggak mau anakmu kamu peluk. Kalau kamu ingat 3 bulan lalu omonganmu itu melukai anakmu dan kamu belum minta maaf. Akhirnya hubungan sama anakmu nggak ada happy. Kamu mau peluk anakmu aja nggak bisa, anakmu udah nggak mau dipeluk. Mau dipeluk kayak gedebok pisang. Gelem, anyep, nggak happy hubunganmu, nggak enjoy hubunganmu, ngeri ini. Alkitab bilang rahasia untuk enjoy life dan happy days, keep your tongue from speaking evil dan your lips from telling lies. Ojo ngomong ngapusi. Jadi ternyata menipu itu termasuk hal yang, waduh, itu pelanggaran yang luar biasa bikin hidup itu nggak happy. Kita nih nipu nih sampai refleks loh. Iya. Halo, wes mangan? Belum. Padahal baru makan. Cepet. Halo, apa kabar? Wes mangan? Belum. Baru makan. Itu banyak orang tuh nipu tuh refleks loh. Orang kanggo mikir. Bayangkan. Anda merasa apakah hari-harimu nggak happy, nggak enjoy? Sebelum kamu cek duitmu, sebelum kamu cek kerjaanmu, sebelum kamu cek apapun yang lain, ini dia, cek firman Allah. Piye lidahmu dan bibirmu. Perang di dunia ini ditentukan apa? Ini. Rusia sama Ukraina perang, Putin sama Zelensky. Itu perang pertama tuh dari kata-kata, orang langsung tiba-tiba dari hati, pengen ngebom ah. Enggak. Ngomong balas balu rudal. Semua perang cinta juga dimulai dari kata-kata. Cinta itu dikirim lewat ini. Benci dikirim lewat ini. Coba kalau Anda punya bojo yang enggak pernah ngomong kata-kata cinta. Cinta enggak nyampe, enggak dikirim. Coba ngomong karo bojomu. Enggak asik kan? Cinta itu bahkan dikirim terwujud dari kata. Sayang banget sama kamu. Kirim cinta nih. Saya benci banget karo kowe. Kirim. Perang, cinta, damai, itu kata-kata itu bikin dunia bergerak. Kata-katamu itu menegakkan orang atau meruntuhkan mental orang, itu kata-katamu. Hati-hati, bapak-bapak di sini yang temperamental. Kalau di rumah ngomong kasar, pria kelemahannya di mana-mana kasar. Semua perkataan pria kasar pasti produknya kasar dan ngeri. Itu bisa meruntuhkan hati anakmu, mental istrimu, dan merusak hubungan sama rekananmu. Kata-katamu bisa memberi kekuatan atau kata-katamu bikin orang lemah. Sampai teman-temanmu tuh kalau kamu datang masuk ruangan, kabeh melayu. Karena mereka bisa menduga kata-katamu. Bikin nek iki teko iki mesti ngelorani ati. Sampai Anda ditakuti. Waduh, kata-kata kita tuh bisa bikin orang rasa salah. Atau kata-kata kita itu bisa membebaskan. Orang tuh pasti senang sama kita kan apa? Kata-kata kita tuh membebaskan orang gitu. Lega, kowe enggak menghakimi aku dah. Enggak. Kowe ngampuni aku. Kita ini terkenal kata-katanya membebaskan, bukan kata-kata yang memerangkeng atau memenjara. Beberapa orang kata-katanya menghasilkan semangat. Aku senang bergaul sama kamu.
Saya kalau lagi terpuruk, kumpul sama kamu minum kopi bareng, hati saya kembali bergairah karena kata-katamu. Ini isu penting ini. Bapak Ibu Saudara, mengubah kata-kata Anda itu mengubah dunia Anda. Kenapa saya khotbah ini? Ojo seneng-seneng, nek kamu ekonom dan politikus, tahun depan ora gampang dilewati. Ini wis November. Para ekonom wis menduga jalan cerita tahun depan pertumbuhan ekonomi kita kaya apa. Semua parameter politik dan ekonomi maupun sosial, beberapa orang pikirannya wis jauh sampai akhir 2026. Jadi melewati tahun depan tidak gampang. Makanya aku khotbah ini, supaya tahun depan tahun sulit, ojo ditambah sulit karena omonganmu. Sulite sana, sulite sini. Sulite double. Tahun depan tidak mudah, percaya saya. Saya kumpul sama orang-orang pebisnis, menduga-duga tahun ngarep. Coba buka matamu, melek. Secara situasi, enggak ada janji apa-apa yang mengenakkan telinga untuk tahun depan. Aku bukan orang negatif. Tapi paling tidak hidupmu jangan negatif karena kata-katamu negatif. Jangan nambah rusak duniamu, rumah tanggamu, kerjaanmu, bisnismu gara-gara kata-katamu. Hati-hati. Saya di Brebes kemarin sebelum kesini aku sembayang kebaktian kedua aku ngomong apa. Kok suruh ngomong ini? Aku mau taat ngomong ini. Coba next, ganti slide-nya. Next, jenis dunia di mana Anda hidup di dalamnya ditentukan oleh kata-kata di dalam mulut Anda. Jenis kata-katamu, itu menentukan jenis duniamu. Masuk rumahmu langsung ngomong, rumah tanggaku baik-baik saja. Iku kata-katamu terlempar di udara dan mempengaruhi atmosfer di rumah tanggamu. Apapun keadaan anakku bakal baik-baik saja. Tuhan bersamanya, anakku sekolah pintar dan cerdas, Roh Kudus tolong anakku untuk belajar. Ngerti enggak? Kata-katamu itu menentukan jenis duniamu. Jenis dunia di mana Anda hidup di dalamnya ditentukan oleh kata-kata di dalam mulut Anda. Jadi kamu pengen jenis dunia yang kayak apa? Pengen duniamu surem? Nah, pilih kata-kata surem. Nah gitu. Jenis duniamu apa? Kau pengen dunia apa? Dunia penuh keberkatan, perlindungan, penyediaan, kemenangan. Dunia apa yang kau pinginkan? Jenis dunia di mana Anda hidup di dalamnya ditentukan oleh kata-kata di dalam mulut Anda. Bapak Ibu Saudara, kata-katamu itu punya nilai yang luar biasa. Jika perkataan Anda tidak sesuai kebenaran firman, maka kata-katamu segera menjadi kosong. Next. Jika pengakuanmu, perkataanmu tidak sesuai firman Allah, maka kata-katamu menjadi kosong, idle words, kosong dan tidak ada artinya dan seringkali kata-katamu menghancurkan. Itu tanpa firman. Makanya cek coba, apakah kata-kata kita ini segaris sama firman apa enggak? Kalau enggak, pasti kosong, pasti menghancurkan. Semua omongan yang enggak sesuai firman, pasti kosong, pasti enggak ada artinya dan pasti menghancurkan. Pasti. Hati-hati sama satu ini. Tidak pernah ada kekuatan netral untuk itu. Wah, saya mau kasih satu ayat yang bagus banget, aku senang. Kemarin aku siapin di Brebes ayat ini untuk saudara. Next. Wah, ini kata Alkitab kasih tahu kita hal yang luar biasa. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya apa itu? Seperti, itu salah dalam bahasa aslinya, bahwasanya apapun. Sayang, bahasa Indonesia kok jadi kepelintir dirubah, bahwasanya seperti yang kamu katakan. No,
bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya, bahwasanya apapun yang kamu katakan di hadapanku, kata Tuhan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Lihat bahasa Inggrisnya dong. Bapak Ibu lihat coba di sebelah kanan bawah. Lihat bahasa Inggrisnya. Nih. Apapun yang Anda katakan, apapun, in mine ears. Apapun yang Bapak Ibu katakan di telinganya Tuhan. Maka Tuhan bilang, so will I do to you. Aku akan lakukan. Ngomong di telinga Tuhan, itu berarti dekat Tuhan enggak? Kalau ini aku ngomong di telinga istriku enggak dekat. Ngomong di telinga istriku itu mesti gini. Ngomong di telinga istriku sedekat ini. Tuhan ngomong, kalau kamu ngomong di telingaku, bahasa Indonesianya, kamu ngomong lagi di hadapanku, maka aku akan lakukan untukmu. Itu artinya, kalau Anda lagi saat teduh, ngerasa deket sama Tuhan, lah ngomong. Saat di hadapan Tuhan, cedak karo telingane Tuhan, cepet ngomong. Apapun, whatever, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu katakan, aku akan lakukan untukmu. So will I do to you. Wah, jadi saya Cornelius Wing itu punya kebiasaan. Nek aku lagi penyembahan, terus aku rasa deket, kayak Tuhan di depanku dan mulutku dekat kupingnya Tuhan. Aku ngomong apa saja. So will I do to you. Aku akan lakukan untukmu. Saya punya saran. Kalau Anda lagi pujian penyembahan, atau lagi baca Alkitab, terus kerasa Tuhan dekat sama saudara, bisikkan di telinganya, apapun. Tuhan, aku sorry kejebak utang, tapi please aku wis tobat. Aku janji terakhir kasih aku kekuatan bayar utangku. Anda tahu gak sih? Waktu hadirat Allah begitu dekat, apa yang kamu bisikkan di telinga Tuhan, in mine ears, so will I do to you. Aku tuh pelayananku misi. Beberapa daerah tuh susah ditembus. Kalau aku lagi deket Tuhan, lagi nyembah di rumah, rasane hadirat Allah kuat. Aku langsung ngomong, Tuhan aku pengen melebu kotaku kok angele ora umum. Tahu nggak? Pada hitungan nggak sampai bulan-bulan aku sudah ada di kota itu. Aku pengen ketemu influencer, karena dia kalau dijamah Tuhan, dia akan mempengaruhi bangsa ini. Aku pengen banget ketemu dia. Tiba-tiba aku ngalami hadirat Tuhan, aku di hadapan Tuhan, aku bisiki Tuhan. Aku pengen ketemu dia. Misi Tuhan lewat dia harus berlangsung. Tahu-tahu hitungan minggu aku makan sama dia di Hotel Borobudur Jakarta, dan aku lagi ngobrol sama dia soal apa yang akan Tuhan kerjakan. Kalau kamu lagi ngalami Tuhan, bisi Tuhan, so will I do to you. Jangan sia-siakan kalau lagi ngalami hadirat Tuhan. Wah, itu pas kupingnya Tuhan deket. Ojo dibiarkan kupingnya nganggur. Diomongi ngomong. Artinya orang yang dekat Tuhan, Tuhan perhatikan omongannya. Dengan kata lain, apapun yang bakal Anda terima dari Allah,
itu merupakan tanggapan Allah terhadap pengakuan Anda. Coba lihat ke sini, lihat ke sini. Apapun yang akan Anda terima dari Allah, itu sebenarnya tanggapan kepada semua pengakuan Anda. Nerimo ngono karena ngakune ngono, gitu. Semua yang Anda terima dari Allah itu hasil tanggapan Tuhan terhadap perkataan Anda. Wah, hati-hati itu saudara-saudara. Anda tidak pernah dapat meningkat atau naik dalam kehidupan melampaui pengakuan Anda. Enggak pernah. Aku kalau ketemu orang yang ngobrol, ngakune sakmono ya uripe sakmono. Ngobrol minum kopi, omongane ngono ya uripe ngono. Itu bisa ditebak dan diduga. Karena kamu enggak akan lebih jauh dari omonganmu dan pengakuanmu. Omonganmu segitu, hidupmu cuman segitu. Percaya saya. Anda tidak dapat meningkat atau naik dalam kehidupan melampaui pengakuan Anda. Next, coba dilihat. Aku pengen Anda baca ini bareng-bareng aku. I possess what I confess. Aku memiliki apa yang aku akui. Ini prinsip firman betul. Coba baca yang bawah. Karena Inggris tidak grutal gratul. Sing Indonesia wae, saudaraku. 2, 3. Aku memiliki apa yang aku akui. Sing diakui kaya ngono ya, sing dimiliki kaya ngono. Bapak Ibu, I possess what I confess. Aku memiliki apa yang aku akui. Jadi nek ngaku-ngakui hati-hati. Karena semua yang kamu akui, kamu akan miliki. Aku kok rasanya neng kene kok ngilu-ngilu terus ya, apa iki jantung ya? Kayaknya jantung kan, lah ya, jantungan sampean. Anda akan memiliki apa yang Anda akui. Dulu kakekku miskin, bapakku miskin, masa aku gak miskin? Langsung kere sampean kere wes. Anda hanya memiliki apa yang Anda akui. I possess what I confess. Aku ini seorang motivator panggilannya, maka mesti hati-hati di kata-kata saya. Apalagi motivator, apalagi hamba Tuhan, apalagi penuh Roh Kudus. Omongannya itu menggerakkan dunia kecilnya. Semua imamnya Tuhan, ininya luar biasa. Banyak hari ini orang menemukan hidupnya gagal, tapi tidak tahu kenapa gagal. Nah, aku kasih tahu. Kegagalan umumnya berproses dari tindakan-tindakan awal yang berupa pengakuan-pengakuan. Alkitab bilang Anda diselamatkan karena Anda mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan. Ya. Anda mempunyai banyak atau Anda kekurangan? Karena pengakuan. Anda kuat atau lemah? Karena pengakuan. Next, lihat next berikutnya. Coba baca sama-sama saya. 2, 3. Sebuah pengakuan gagal meletakkan kegagalan di atas tahta. Aku tulis ini di IG-ku. Anda kalau ngakuin aku gagal, aku bakal gagal. Memang aku raiso kok, aku gagal, aku mesti gagal. Gagal aku. Pengakuan gagal langsung meletakkan kegagalan di tahtanya. Artinya kegagalan menguasai Anda. Kalau Anda ngomong aku lemah, langsung lemah itu ada di atas tahta. Dan kamu dikuasai kelemahan. Pengakuan kelemahan menempatkan kelemahan di atas tahta. Tapi pengakuan gagal menetapkan kegagalan di atas tahta. Semua yang Anda akui bakal diletakkan di atas tahta. Wow. Jika Anda mengakui kelemahan terus-menerus, maka kelemahan akan mendominasi Anda. Itu namanya kelemahan ditahtakan. Bagaimana orang perkataannya bisa sia-sia bagaimana? Kenapa beberapa orang perkataannya kosong? Kosong. Temenmu itu kosong. Nek ngomong kosong, guyonan kosong, garing. Ngomong rano artine, Anda datang dengan isi tiba-tiba Anda dikosongkan sama yang kosong. Loh. Bayangkan, saking ajaibnya omongan temanmu itu. Kayak yang tadi pagi aku ngomong, aku kasih contoh. Ngobrol sama temanmu seperempat jam Anda bisa tambah goblok. Aku sejak ngobrol karo kowe kok tambah bodoh ya aku ya.
Itu sampai kosong. Orang yang ngomongannya kosong, itu berasal dari hati yang kosong. Ya, hati yang sia-sia dan kosong, itu memang penyebab perkataan yang sia-sia dan kosong. Anda tidak pernah baca buku, jadi waktu Anda ngobrol sama temanmu nggak dapat apa-apa. Orang kosong, hati kosong, omongannya kosong. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita itu berani berkata-kata dalam bahasa Allah. Seumum dan sebiasa orang-orang di luar sana berbicara dalam bahasa ketakutan mereka. Ayolah, Anda orang percaya punya bahasa Allah. Anda kalau masuk ke warung soto, itu ada 10 orang makan soto. Bahasanya bahasa kekhawatiran kabeh. Yo iki lho, kayane bangkrut iki negarane kita kaya ngene yo, sebelah ngomong, "Lah iya, makane wis ora dawa umure dhewe." Orang ketiga karo mangan soto ngomong, "Makane to dhewe iki salah negara." Orang keempat ngomong, "Makane ganti presiden wae lah." Oh, kelima, Anda yang ke-10 ngomong, "Makane setuju aku." Loh, kok malah setuju? Bahasanya sama. Anda itu anak Tuhan, bahasanya beda, bahasa Allah. Lah kok bahasa kekhawatiran? Anda begitu semua di warung soto 9 ngomong negatif, Anda ngomong, enggak lah, ada harapan lah. Indonesia terbukti berkali-kali mengalami prahara, tapi lolos dari prahara kok. Ngono. Terus orang 9 di warung soto nyiram ke sotone ke wajahmu. Ora apa-apa. Yang penting bahasanya Allah. Lo Anda orang ngomong negatif malah semua 9 ngomong jelek, Anda malah setuju. Wong edan. Lo kok malah setuju? Bahasanya lain. Dunia bahasanya kekhawatiran, kamu bahasa keyakinan. Dunia bahasa ketakutan, kamu bahasa keberanian. Anda kumpul sama tonggo-tonggomu, bahasanya bodoh. Biar dunia berubah. Anda harus beda bahasa, bahasa keilahian, bahasa Allah. Aku ngomong di warung soto, wah aku yuk ketularan, wah makanya aku hati-hati ketularan, wah aku juga bakal ketularan ini. Loh, bahasamu sama, bahasa yang sama, nasibnya sama. Nasib beda karena bahasa beda. Percaya saya, saudara-saudara. Coba lihat satu kisah di Markus 7, itu ada kisah seorang anak perempuan yang kerasukan, ibu yang punya anak perempuan kerasukan roh jahat, dan ibu ini dari bangsa kafir, yaitu bangsa Siro-Fenisia. Ini seorang Yunani, dan ibu ini memohon sama Yesus supaya Yesus bisa ngusir setan dari anaknya. Lalu Yesus ngomong sama ibu ini, waktu Yesus sembuhkan anakku, Yesus langsung ngomong, hei gak bisa, orang Israel dulu, bukan jatahmu ini. Biar anak-anak yang kenyang dulu, anak-anak Israel maksudnya. Dan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi waktu dia minta, Tuhan sembuhkan aku orang Yunani, Siro-Fenisia. Yesus bilang, kamu, ini kira-kira gini, kamu orang kafir, ini jatahnya orang Yahudi dan orang Israel, bukan jatahmu. Tidak mungkin lemparkan makanan untuk anjing. Dia anjing-anjingi loh ini. Perempuan ini kena anjing dari Yesus. Bayangin, harusnya kan tersinggung. Emangnya Tuhan kamu tak? Ngono, harusnya. Itu nek sampean. Ini beda. Ini luar biasa. Perempuan itu menjawab luar biasa. Dia jawab, benar Tuhan. Tapi anjing di meja, di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ngeyel top. Enggak apa-apa, dapat remah-remah ya enggak popo. Imannya itu ndesek terus. Tuhan senang sama ini. Coba lihat ayatnya. Next. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, apa tuh ngomongnya? Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang,
sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saya mau tanya, ini yang ngusir setan siapa? Karena Yesus tumpang tangan? Enggak. Karena Yesus khotbah? Enggak. Setan kok bisa keluar? Sebabnya apa? Karena kata-katamu. Bahkan Yesus enggak bilang, karena kata-kataku. No, karena kata-katamu. Wow. Tak pikir Yesus tumpang tangan, apa semua karena kata-kata Yesus? No, Yesus enggak ngeluarin apa-apa. Yesus malah ngomong karena kata-katamu. Setan dari anakmu pergi dewe karena kata-katamu. Ini bangsa kafir. Lah apalagi Anda, imam, dipenuhi Roh Kudus, punya firman, punya Yesus. Apalagi, ini kafir ini karena kata-katamu. Aduh, luar biasa ini. Wah, seneng aku. Saya berdoa betul-betul supaya mulai sekarang Anda punya bahasa Allah, bahasa iman. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata gunung pindah itu karena apa coba? Alkitab bilang gunung pindah karena kamu percaya dengan hatimu dan kamu bicara sama gunung itu. Ngomong sama gunung itu, gunung pindah. Makanya gunung enggak pindah-pindah karena kamu hanya percaya, enggak ngomong. Betul enggak? Nek ada masalah, coba, nek ada masalah gimana? Kan cuma sembahyang kan, Tuhan gunungnya tinggi banget. Tuhan aku kembruan gunung. Cuma sembahyang. Makanya gunungnya enggak pindah-pindah. Alkitab bilang kalau lihat gunung, percaya dengan hati gunung bisa pindah. Terus Alkitab bilang ngomong sama gunung. Tapi aja sembrono. Utang pindah. Engko tanggomu sing utang. Aja macem-macem. Tapi esensinya itu omonganmu itu loh. Anakmu sakit. Hei sakit keluar. Aja Tuhan sembuhkan anakku. Surga ngomong. Jadi kalau ngadepi gunung itu ngomong sama gunung, percaya dengan hatimu, sakit penyakit bisa pergi karena darahnya, dan ngomong sama sakit, pergi tercampak ke laut. Oh no, kalau ngadepi gunung, ada gunung, ya enggak pergi-pergi. Gunung itu, aku yakin kamu bisa pindah dan sekarang aku ngomong ke kamu pindah gitu. Iman itu belum jadi iman kalau belum diomongkan. Iman itu dua faktor. Di hati dipercayai dan di mulut diperkatakan. Itu baru iman. Iman belum iman sebelum diomongkan. Yes. Gimana? Aku wes koyok ngajar sekolah minggu harusnya bisa langsung praktek loh. Ya. Wah. Nanti datang ke kotaku Solo Tigo, merbabu. Percaya enggak pindah? Ya aja percaya, jangan ngomong wong enggak percaya. Tapi nek tiba-tiba percaya, merbabu pindah, ngomong. Merbabu, pindah. Wih, pindah Brebes. Nek percaya. Kita kadang-kadang omongane apik, atine sing elek. Kadang-kadang atine apik, omongane ora metu. Jadi harus dua-dua, ini bagus, pindah gunungnya. Eko hidup Kristen yang iman. Aku mau langsung tiba pada cerita terakhirku. Ini soal Ayub. Saya mau kasih tahu gini. Beberapa dari Anda percaya Ayub itu orang saleh enggak punya cacat. Tapi saya mau ajak saudara nemukan satu kekurangan Ayub yang Alkitab juga nyebut saleh. Apa kalau orang saleh itu enggak melakukan kesalahan? Anda aja dipenuhi Roh Kudus melakukan salah kok. Apalagi Ayub enggak dipenuhi Roh Kudus. Anda tahu kitab Injil aja bisa salah kok.
Apalagi Ayub yang nggak tahu kitab Injil, bisa salah juga. Ayub manusia biasa. Dia disebut saleh, tapi punya kesalahan? Punya. Lah kesalahannya Ayub, hidupnya sempat berantakan karena apa? Aku mau tunjukkan sama saudara. Ayub, kalau kita baca baik-baik, akhirnya menyerah kepada ketakutan-ketakutan yang berulang-ulang datang. Ayub jatuh di situ. Ayub begitu takut. Kalau Tuhan menghukum dia, anak-anaknya dihukum, Ayub takut. Ternyata Ayub itu anak-anaknya suka pesta. Dan pestanya sampai berbuat dosa. Dugaanku, sampai menjijikkan dosanya. Mungkin anaknya pesta seks, mungkin. Minum-minum, mabuk-mabuk. Sampai bapak si Ayub sampai ngeri dulu anak-anaknya. Nah saking ngerinya, Ayub ini terintimidasi. Dan Ayub kemudian percaya ini akan dihukum Tuhan. Sampai-sampai saking ngerinya Ayub lakukan ini. Next, nih. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, anaknya habis pestanya ngeri, ancur-ancuran pestanya. Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, salah bahasa Indonesia. Kalau kamu baca bahasa Inggris, cek bahasa asli, bukan sebab pikirnya. Bahasa Inggris menulis for job sake. Bedo iki aduh bahasa Indonesia. Kok pikirnya? Enggak. Bahasa aslinya ini for job sake. Inilah yang Ayub katakan tentang situasi anak-anaknya itu. Ngomongnya dewe tentang anak-anaknya kita. Hei bapak ibu, hati-hati ngomongnya. For job sake, Ayub berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Jadi Ayub itu, coba lihat. Baca ini Bapak Ibu, baca ini, 2, 3. Baca ini, apa ini? Senantiasa. Bahasa Inggrisnya continually, regularly, secara tetap dan teratur, ngomong yang sama. Ngeri, anakku dosa, Tuhan hukum ini. Ngeri, anakku dosa, Tuhan hukum ini. Terus ngomong gitu, terintimidasi, takut. Dan Ayub secara reguler dan continue ngulang-ngulang omongan negatif itu. Ngulang-ngulang takutnya. Anda tahu setelah ayat ini? Anak mati kabeh. Yang Anda takutkan dan Anda katakan terjadi. Pak Wing tahu dari mana? Semua yang dikatakan for job sake itu adalah salah. Ayat berikutnya. Nah, tadi Ayub 1 kan ayat 5, sekarang Ayub 3 ayat 25. Kau baru tahu kan apa yang terjadi? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Piye anakku, anakku piye. Dihukum Tuhan iki anakku, mati tenan. Anda jangan baca Ayub 1 doang, Ayub 3 dong. Ternyata semua yang menimpa Ayub itu memang berdasarkan takut yang dikatakan terus-terusan. Dan Alkitab bilang lihat ini. I greatly fear, takut banget.
Dengar baik-baik Bapak Ibu, semua yang kau takutkan, piye bisnisku, piye kerjaanku ini so hilang ini. Anda takut banget, terus Anda omongkan, kalau takutnya mateng, omonganmu mateng. Makanya kalau percaya banget, ngomong gunung pindah. Tapi sama juga, kalau takutnya mateng, gunung ngembrui dirimu. Ingat, apapun yang matang di hati sebagai keyakinan, begitu dikeluarkan, jadilah. Ayub tiap hari takut banget, greatly, takutnya banget. Anakku piye engko, anakku kakean dosa, anakku mati betul. Bang! Yang kutakutkan menimpa, yang kucemaskan mendatangi. Terjadi. Dia boleh saleh, tapi ininya sempat keliru dan semua kejadian buruk menimpa rumahnya, kobongan anaknya mati kabeh, bahkan kulit mulusnya hilang. Sampai digaruk pakai beling, kulit mulusnya Ayub hilang semua karena greatly fear. Bapak Ibu Saudara semua, di akhir khotbah saya mau pesen. Kalau sampean lagi takut banget, ojo omong apa-apa. Ya? Loh, kok ora? Iya. Kalau Anda lagi cemas banget sama duitmu, sama anakmu, sama bojomu, lagi cemas sama bisnismu, karena masanya susah bisnis, lagi cemas, ojo ngomong apa-apa. Sing greatly fear aja. Dirubah bahasa Allah. Bisnisku baik-baik saja karena Tuhan gembalaku, aku takkan kekurangan. Hei bisnisku, kamu baik-baik saja karena Tuhan gembalaku. Ngono ngomongi. Ya? Loh kok keberatan tuh? Pengen kere tuh? Jangan keberatan. Ini waktu yang baik untuk kemudian mengkoreksi confession, pengakuan dan perkataan. I possess what I confess. Aku memiliki yang aku akui. Amen. Belajar dari Ayub, nek cemase naik, takute naik, ojo ngomong apa-apa. Sembuhkan cemasmu, sembuhkan takutmu dulu. Ubah hatimu, baru ubah kata-katamu. Semua yang dari sini keluar lewat sini, itu merubah dunia ini. Ini hal sederhana. Tapi anak-anak Tuhan kalau enggak diajar, enggak ngerti. Tiap hari sini cuma nengking gunung, tanpa bicara sama gunung. Tuhan, singkirkan gunung. Tuhan ngomong dhewe. Kan sudah ada ayatnya. Katakan sama gunung. Kok nyuruh Tuhan katakan? Itu tugasmu. Percaya dengan hatimu bahwa gunung bisa pindah. Dan katakan sama gunung. Itu man of faith. Orang beriman itu berani ngomong sama gunungnya. Amen. Jangan doanya ngemis dan doanya melo. Gunungnya pindah kapan? Wong kamu yang memutuskan pindah kok nyuruh Tuhan mindahin. Kan ayatnya jelas. Percaya dengan hatimu bahwa gunung pindah, terus ngomong, masih gunung. Yuk datangi gunung dah. Nong, pindah. Gitu. Itu yang disebut cara berjalan man of faith. Orang beriman. Ini, itu pengejauhan tahan ini. Beberapa rencana Allah dalam dirimu harus terjadi. Tapi kalau inimu kendalanya, ora enak aku meh ngomong. Jadi aku meh ngomong semoga bisu. Enggak. Tobat ya. Seperti Sakaria, itu nek dibiarkan ngomong terus, nanti Yohanes Pembaptis enggak lahir. Banyak beberapa hal hebat akan lahir dari kamu, tapi tolong inimu. Nek salah ngomong, Yohanes Pembaptis ora lahir, dibikin bisu. Kadang-kadang
Anda itu dapat masalah saking berate ngomong we ora iso. Iku padha karo bisu. Masuk kamar isone mung nangis tok ora iso sembayang. Surga ngomong, kenapa tole? Sampai tidak iso ngomong. Itu salah ngomong, salah ngomong. Yohanes Pembaptis enggak lahir, maka dibikin bisu. Saking pentingnya omongan, sampai perlu dibikin bisu. Sebentar aku selesai. Kita mau nyanyi tentang ucapan syukur. Ya, gelem ora? Kok rupane sedih? Mau? Salah satu bahasa Allah paling hebat itu thanksgiving, ngucap syukur. Aku khawatir, ojo, aku bersyukur, semua baik-baik saja. Aku wedi, aku takut, bersyukur karena Tuhan di tengah kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan semua yang kita hadapi, apa yang kamu katakan? Sebentar kita mau nyanyi lagu bagus ini tentang bersyukur. Tolong dong. Dan saya mau syukur menjadi latihan keras dan latihan kuat kita. PCC, ini PCC saya doakan dalam nama Yesus, dari gereja ini akan banyak lahir man of faith. Ini gunung-gunung di Semarang pindah. Tolong, merbabu punyaku, aja dipindah lu Semarang. Mulai hari ini PCC isinya orang-orang beriman, ngomongane ciami, top ngomongane. Ono takut orang ngomong, ono iman ngomong. Gunung pindah, peta berubah. Iya toh? Gara-gara sampean peta berubah. Merapi jadi neng Solo apa-apaan. Tapi itu kita, jatah kita mindahin gunung. Ngono loh. Hati-hati. I possess what I confess. Kamu memiliki yang kamu akui. Mari kita akui yang bagus saja. Amen. Kita bersyukur, keuangan kita baik. Kita bersyukur anak-anak kita bagus. Kita bersyukur pernikahan kita keren. Kita bersyukur bisnis kita selamat. Kita bersyukur pelayanan kita bertumbuh. Kita bersyukur jalan-jalan di depan kita Tuhan luruskan. Amen. Syukur itu ngalahkan ketakutan. Syukur itu ngalahkan kekhawatiran. Syukur ngalahkan kecemasan.